Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita mulai acara Bidekas Bincang dengan Kastrat yang diisi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, ditemani saya Arjun dan saya Raffi. Di sini kita sebagai host ya. Pertama kali ini kan host podcast pertama ya yang diadakan BEM ya. Nah, kata pusat komunikasi juga sama Pak Afrizal itu ini baru mulai pertama kali. Dan katanya mahasiswa itu butuh tempat atau wadah ya untuk berdiskusi. Nah, sekarang kita mulai saja ya. Di sini sudah hadir yaitu Kaprodi dari Penjas ya. Bapak yang ganteng, muda, berbakat. Dokter Muhammad Rizky Adi Wijaya, SPD dan MPD. Gelarnya udah banyak sekali ya Mas ya. Oke, selamat pagi Bapak. Pagi. Gimana kabarnya kali ini Pak? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Tadi sempat dari mana Pak? Hari ini tadi pagi bimbingan mahasiswa. Padat ya Pak ya, padahal libur. Pagi tadi itu bimbingan DPA mahasiswa di Perpus nanti di Pantesan tadi saya dari lift suruh Bapak langsung. Ya, ini nih Pak Rizky ini ya sangat keren ini. Sangat terkenal nih. Salah satunya ini dulu saya tuh pernah ikut silat Pak, pernah dilatih Bapak ya waktu itu ada. Nah ternyata Pak Rizky ini bukan kaleng-kaleng di bidang silat ini, karena beliau ini pernah menjadi atlet internasional ya Pak ya? Ya alhamdulillah dulu pernah berkarir jadi atlet, jadi atlet pencaksilat dari SMP sampai terakhir itu S2 malah. S2 sudah terakhir berkarir di pencaksilat. Lah itu bisa sedikit nggak cerita tentang gimana sih Pak cara itu, kan banyak ini anak-anak sekarang itu terlalu gadget ya, terlalu dengan gadget ya. Ini kan Bapak Rizky mungkin bisa menceritakan bagaimana bisa dari silat ini bisa bahasanya bisa bela diri sendiri ya, lah. Bisa menjadi juara internasional, pernah ikut atlet internasional tuh gimana kisi-kisinya gitu menurut Bapak? Kisi-kisinya yang pertama dulu tuh ikut silat itu dari SMP ya. Sebelum ikut silat itu malah belajarnya bela diri taekwondo dulu. Taekwondo, kemudian dari SD, terus lihat pencak silat itu kok menarik. Menarik itu karena tekniknya macam-macam. Ada pukulan, tendangan, kemudian ada bantingan. Sedangkan kalau di taekwondo itu hanya fokus tendangan saja, gitu kan. Akhirnya di SMP mulai belajar pencaksilat, terus ikut pertandingan. Nah, dari ikut pertandingan itu di tingkat daerah, kemudian tingkat provinsi sampai tingkat nasional. Nah, dulu Pak Rizky itu dari SMA itu tergabung, kalau di Jawa Tengah itu ada namanya PPLP. Oh ya, tahu atlet-atlet. Ya, itu memang khusus untuk pusat pendidikan latihan pelajar. Itu di bawah Dinpora Par Jawa Tengah, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Jawa Tengah. Jadi memang di bawah programnya Dinpora Par. Itu dari SMA saya di Solo. Di SMA itu di Solo latihan sambil sekolah. Jadi tiap hari itu latihan pagi, kemudian sore juga. Jadi habis subuh tuh habis bangun subuh, sholat subuh, itu pelatih itu udah nunggu di depan. Berarti di asrama. Di asrama, betul. Di asrama ya. Di asrama, di sana difasilitasi uang bulanan ya untuk jajan, kemudian sekolahnya gratis. Kemudian tugasnya hanya untuk latihan dan sekolah. Berarti itu mewakili apa diri sendiri itu Pak? Mewakili Ya. daerah, mewakili daerah. Jadi untuk masuk ke sana itu harus seleksi dulu, harus seleksi, kemudian lolos seleksi, terus menjadi atlet PPLP. Nah, jadi atlet PPLP itu nanti tugasnya hanya sekolah sama latihan. Nah, latihan itu nanti setelah latihan ikut event-event seperti itu. Itu kalau perjalanannya dulu ya. Kemudian sebenarnya kalau dari waktu pelajar itu prestasi saya kurang bagus ya, kurang beruntung. Karena di
hanya juara di beberapa di provinsi saja. Nah, itu sudah lebih dari beruntung ya. Lebih dari beruntung bisa masuk PPLP, Bos. Ya. Jadi setelah PPLP kemudian kuliah nih. Kuliah waktu itu kuliah di UNS. Universitas Negeri 11 Maret. 11 Maret Surakarta. Sebelum kuliah itu sebenarnya pengen daftar polisi. Casis gugur. Pengen daftar polisi atau tentara lah waktu itu karena dulu cita-citanya sebenarnya pengen jadi tentara. Kemudian disarani sama pelatih, kamu kuliah dulu aja gitu kan. Kamu punya potensi untuk jadi atlet gitu. Akhirnya kuliahlah yang sesuai dengan bidang saya. Dulu pengennya kuliah hukum malahan. Tuh. Nah, biasa tuh orang keras. Ya. Kalau hukum itu kan orang-orangnya ngeri. Dulu tuh pengen kuliah hukum. Saya bilang pelatih saya, Mas, saya pengen kuliah hukum. Nggak usah, kamu nanti kuliahnya di olahraga aja. Gitu kan. Ya wis. Dan akhirnya daftarlah di UNS, kemudian daftar di Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Nah, waktu itu tesnya juga cukup berat, tes kondisi fisik, kemudian tes akademik juga, dan alhamdulillah lolos dulu tuh. Masuk kuliah itu masih ada jalur PMDK namanya, penerimaan mahasiswa apa ya, saya lupa gitu. Intinya jalur atlet, jalur prestasi. Jalur atlet, ya. Itu pas dulu itu di Pekalongan belum ada sarjana penjas ya, Pak? Belum. Di Pekalongan sarjana penjas itu kan ada di Semarang ya? Ya, ada di Semarang, Solo, Jogja gitu kan. Terus masuk kuliah itu terus tetap latihan mandiri. Nah, di jenjang kuliah kalau tadi di pelajar itu ada PPLP, di mahasiswa itu ada PPLM. Sama, Pusat Pendidikan Latihan Mahasiswa. Gitu. Nah, di PPLM ini di bawah Kemenpora. Langsung Kemenpora. Kemudian ditunjuk di universitas itu, di UNS itu PPLM dari Pencaksilat. Nah, dari PPLM itu terus latihan, ikut event, ikut kejurnas mahasiswa, kemudian ikut pekan olahraga nasional, masuk tergabung menjadi tim Pelada ya, Pelada Jawa Tengah, terus ikut PON itu tahun 2012. Waktu itu PON di Riau. Nah, sebelum PON itu harus ada seleksi juga, ada seleksi namanya Prapon itu waktu itu seleksinya di Lombok. Iya. Saya masih ingat tangan saya patah di sini. Prapon silat tuh. Berarti zamannya Denny itu ya, Pak? Ya, silat si itu. Si Denny. Ya, Denny itu sahabat saya. Kemarin baru ketemu sama Denny di Sragen. Serem itu ya, Pak, kalau lihat itu tendangannya sama istrinya tuh Wewe. Ya, itu kan saya. Wewe. Jadi angkatan saya tuh Denny, Wewe itu juga angkatan saya. Kemudian di mahasiswa ya jadi atlet, kemudian ikut PON sampailah ke nasional, ikut masuk tim nasional. Di Platnas itu saya masuk tahun 2012 setelah PON itu, karena saya di PON masuk juara, kemudian dipanggillah di timnas. Waktu itu untuk persiapan SEA Games Myanmar tahun 2013. Berarti SEA Games Myanmar baru kemarin itu 13 ya. 2013 sudah 10 tahun yang kan lalu. Maksudnya saya udah besar itu, udah SMP. Tapi saya ngikutin itu Myanmar. Ya, Myanmar. Kemudian di Platnas itu saya jadi kuliah sambil latihan waktu itu. Alhamdulillah dari pihak universitas juga mendukung prestasi saya. Jadi waktu itu S1 itu sempat lama ya. Jadi lama itu C1 kan targetnya 4 tahun. Saya molor setahun karena waktu itu masih di Platnas. Jadi saya selesai kuliah itu 5 tahun. S1 di Platnas latihan, kemudian sempat mengikuti beberapa event di internasional. Waktu itu di Singapura, di Myanmar, di Malaysia, kemudian di Eropa juga pernah, Belgium itu tahun 2013. Ajang apa itu Pak di Belgium? Di Belgium itu internasional pencaksilat. Jadi seluruh dunia ada di sana untuk mengikuti pertandingan pencaksilat. Nah, sampailah 2013
2014 ada kejurnas waktu itu. Kaki saya patah. Aduh. Nah, kaki saya patah. Tangan, kaki, tangan, kaki. Nah, ini tangan jari di sini. Kemudian kaki saya patah. 2014 patah di bagian fibula kaki kiri saya masih ingat. Ketemu orang Papua dulu. Wah, Papua keras kakinya itu. Papua, kemudian harus istirahat dulu kan. Nah, waktu istirahat itu saya memanfaatkan waktu untuk menyelesaikan kuliah. Ya, 2014 saya masih ingat betul itu ngerjain skripsi sambil kakinya merasain kaki selonjoran patah itu. 2014 saya selesai kuliah 2014 akhir lah. Sebelum selesai itu saya masih dipercaya oleh timnas itu mengikuti Asian University Game di Palembang. Nanti bisa dicek di YouTube ya. Di YouTube ada beritanya itu. Dan ada juga wawancaranya juga. Di Palembang Indonesia juara umum pencaksilat waktu itu. Ada 9 emas. Kemudian salah satu emasnya saya juga bareng Mas Denny juga. Si Denny waktu itu kalau Denny di Palembang itu kalau nggak salah 9 emas dari pencaksilat umum, juara umum itu. Juara umum. Dan Pak Rizky juga waktu itu karena dari atlet itu sudah sering dipercaya jadi leader ya. Dari atlet itu selalu dipercaya jadi kapten tim, kapten tim akhirnya sampai ke bawah ke pekerjaan gitu sebagai kaprodi dan sebagainya. Itu terus 2014 juara Asian University Game, terus masuk pelatnas lagi untuk persiapan, kalau nggak salah waktu itu persiapan Asian Game 2018 yang di kemarin ya, di Indonesia juga di Riau ya. belum Pak? Kenapa? Udah jadi kapro. Belum lah. Nah itu masih kuliah bro. Masih kuliah saya tahu. Ini katanya mau ceritain cerita nanti. Ya itu belum ya. Panjang ya. Ini dibatasi waktu enggak ya? Enggak, nyantai santai. Sampai subuh. Jadi Pak, ini yang mungkin jadi pertanyaan terngiang-ngiang sama anak-anak ya yang masih ragu untuk menjadi atlet. Untuk atlet ini kalau misalnya mengalami cedera terus kayak kecacatan gitu tuh, ada yang apa ya dasarnya over nggak kayak biayanya kan. Bapak sendiri waktu itu kan belum bekerja kan, masih kuliah, terus juga udah jadi atlet nasional kan. Nah itu ketika Bapak mengalami cedera sendiri itu ada yang mengcover nggak dari Kemenpora ataupun Diaspora sendiri itu? Oke, kalau zaman dulu waktu saya ada yang cover itu dari pemerintah tentunya. Cuman belum tersistematis seperti sekarang. Kalau sekarang sudah tercover melalui BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jadi atlet itu kan termasuk pekerja sekarang. Iya, tapi kan kalau nggak salah BPJS Pekerjaan itu umur ya, ada umurnya kan? Ya, apa, 17 atau berapa? Ada usianya. Namun memang kalau usia di bawah 17 masih bisa terdaftarkan menggunakan kartu keluarga. Nah, jadi ketika nanti ada atlet cedera gitu kan, nanti bisa di cover melalui BPJS Ketenagakerjaan. Karena kan banyak itu ya Pak, atlet-atlet yang mimpinya itu sudah terkubur dari usia muda. Contohnya itu pemain timnas U16 itu kan ketika udah memasuki U23 atau senior itu banyak yang meredup itu. Karena kebanyakan kan ya mungkin cedera atau star syndrome juga lah itu. Nah itulah nanti ini juga menjadi bahasan podcast ya. Jadi saya selesaikan dulu. Waktu S1 selesai 2014, terus ngapain nih? Selesai kuliah S1, kemudian akhirnya lanjut kuliah S2. Dulu tuh masih bingung karena kan posisi saya di Jakarta. Di Jakarta itu mau kuliah di Universitas Negeri Jakarta atau mau kuliah di UNS atau mau kuliah di UNES waktu itu. Terus melihat hasil pertimbangan, terus kalkulasi, yang penting saya bisa kuliah gitu kan. Kuliah, akhirnya singkat cerita saya ngambil di UNES. Di UNES, S2-nya? S2 di UNES. Jadi waktu dulu hampir tiap bulan itu saya bolak-balik Jakarta Semarang. Jadi honor saya waktu di Pelatnas kan alhamdulillah kan sebagai atlet itu dapat honor ya Mas ya. Dapat honor.
waktu itu zaman saya kurang lebih 1 bulan sekitar 5 jutaan. 1 bulan 5 juta itu jadi honor atlet, dan honornya itu saya investasikan untuk kuliah pendidikan. Jadi saya masih ingat betul itu waktu di Jakarta pulang ke Semarang itu hampir kurang lebih 3 bulan lah untuk kuliah. Kebetulan kuliah saya ambil kuliah kayak di UNES itu ada kuliah jalur khusus atau program khusus. Program khusus itu yang khusus untuk karyawan dan lain sebagainya. Oh, yang biasanya kelas sore gitu. Ya, kelas sore, tapi ini kelas weekend. Kelas Sabtu Minggu. Bukan Sabtu Minggu tapi Jumat Sabtu. Karena minggunya mungkin dosennya untuk libur Jumat Sabtu. Jadi saya masih ingat tuh Jumat pagi itu saya dari Halim naik pesawat ke Ayani. Ke Ayani, terus keluar dari bandara naik taksi masuk kampusnya waktu nggak salah masih di Bendan Ngisor. Nah, itu kuliah di sana. Terus Jumat sehari kuliah, terus Sabtu pagi masih ada kuliah, Sabtu siang saya udah terbang lagi dari Ayani ke Jakarta. Ikut pelatnas. Iya, latihan lagi karena Seninnya harus latihan. Lagi harus gitu. Latihan. Jadi saya konsultasi dengan pelatih, saya hari Jumat izin, saya ada kuliah. Gitu. Karena latihan kan tiap hari tuh, pagi sore sampai hari Sabtu tuh masih latihan. Nah, Sabtu sore udah istirahat di Jakarta, Minggu istirahat total. Kemudian hari Senin sudah mulai aktivitas lagi latihan. Itu saya jalani selama 2015 sampai 2016. Nah kemudian PON 2016, ya, saya ikut PON 2016 itu untuk seleksi Asian Games waktu itu. PON 2016, qadarullah tangan saya patah lagi. Waduh. Di semifinal tahun 2016 patah. Saya ketemu dengan sahabat saya sendiri dari Sumatera Selatan itu Mas Rian. Itu patah, kemudian ini saya ambil hikmahnya aja. Mungkin Allah tuh saya harus menyelesaikan kuliah saya gitu kan. Dulu S1 dikasih cedera kaki, S2 dikasih cedera tangan. Akhirnya 2016 setelah PON itu saya cedera, saya fokus selesai tesis saya waktu itu. Tesis saya selesai, kalau nggak salah 2016 sampai 2017 itu tesis saya sudah selesai. Jadi kuliah saya 2 tahun selesai. Kemudian setelah pas selesai, saya dapat panggilan timnas lagi waktu itu. Ditelepon pelatih saya, paspormu masih ada nggak? Oke, masih ada. Oke, September itu kamu mau nggak berangkat ke Korea waktu itu? Oke, siap mas, saya berangkat ke Korea. Waktu itu saya berangkat ke Korea. Antara pilihannya 2. Karena September itu saya ada wisuda S2. Satunya ada berangkat ke Korea. Milih dong gitu kan. Saya belum pernah ke Korea, akhirnya saya berangkatlah ke Korea. Itu ngurus visa, ngurus dan bla bla bla. Itu waktunya bersamaan dengan wisuda saya. Akhirnya molor. Enggak molor, akhirnya wisuda saya ditunda. Bukan ditunda, saya nggak ikut wisuda. Oh, nggak ikut wisuda, aman ya, kena atlet. Wisuda itu kan seremonial. Iya, seremonial kayak resepsi gitu. Tapi ya sudahlah karena tugas negara kan, berangkatlah ke Korea 2017 itu Asian Championship martial art. Jadi seluruh bela diri di dunia ini ada di Korea waktu itu eventnya. Salah satunya pencaksilat. Nah itu saya main juara 2 waktu itu, ketemu dengan rival saya dari Vietnam. Nah, ketemu rival saya dari Vietnam, terus ya sudah harus selesai, kalah juara 2. Setelah itu pulang 2017, sudah karena sudah punya ijazah S2, akhirnya berkarirlah menjadi dosen. Panjang sekali ya ceritanya. Ini memang Pak Rizky ini bos, bukan kaleng-kaleng mas. Ya, jadi dosen ya dari mewakili provinsi kemudian ke Asia terus ke Korea juga ya Pak. Nah, ini kan cerita Bapak menjadi dosen itu seperti apa Pak? Kok bisa masuknya di UMPP? Ya, kenapa milihnya UMPP? Pengalamannya itu sangat banyak. Ya, banyak itu pilihan-pilihan yang lebih. Kenapa milihnya UMPP ini? Ya, ini ada cerita yang panjang panjang lagi dan asik ya. Asik ya. Jadi 2017 itu saya selesai S2, kemudian mencoba mendaftar PNS. Waktu itu menjadi PNS
PNS dosen di UNES waktu itu. Ikut jalur PNS, kemudian ikut CAT gitu kan. Kemudian ikut seleksi, qadarullah belum beruntung. Terus daftar di UNES belum beruntung. Akhirnya saya mencoba untuk waktu itu ada lowongan pekerjaan di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah, jadi sebelum di UMPP itu saya di Sukabumi dulu. Nah, kenapa sih kok Pak Rizky nggak fokus di PNS? Sebenarnya waktu itu ada peluang PNS untuk karir prestasi atlet. Waktu itu satu angkatan teman-teman saya itu daftar PNS semua di Kemenpora. Tapi saya tidak karena tidak tertarik. Karena kan cita-cita saya memang dari dulu sebagai dosen. Jadi memang saya mau berjuang mandiri lah gitu kan. Tes seleksi PNS dosen pertama nggak keterima, akhirnya saya daftarlah waktu itu ada lowongan pekerjaan dosen di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Kebetulan yang dibutuhkan yaitu dosen pencaksilat. 2018 awal, saya masih ingat 2018 awal setelah saya selesai S2 itu saya jadi dosen di Sukabumi. Jadi selama kurang lebih 2 tahun di sana, kemudian mengajar sekaligus membina atlet juga di sana, meningkatkan prestasi mahasiswa di sana juga. Nah, kenapa kok tiba-tiba kok di UMPP? Nah, di UMPP itu dari 2018 itu udah masa ini perintisan perintisan 2018 dari pimpinan daerah Muhammadiyah baik dari PDM kota, kabupaten sama PCM Pekajangan itu mulai menginisiasi memergerkan sekolah tinggi waktu itu yang FEB kan sekolah tinggi ekonomi kemudian di Stikes ini sekolah tinggi ilmu kesehatan, kemudian di Fastikom dulunya Politeknik. Di UMP. Salah satu prodi barunya itu adalah prodi Penjas atau yang masyarakat awam itu prodi olahraga. Itu Penjas itu berarti berdiri di tahun berapa sih? 2019. Oh, berarti Bapak masuk itu baru. Wis. Ya, itu jadi waktu itu ada 4 prodi yang diajukan. Salah satunya prodi Penjas. Nah, ada kalau nggak salah profesi bidan, medicine dan lain sebagainya. Yang diajukan 4 prodi. Dan yang berhasil lolos itu satu-satunya itu prodi Penjas. Jadi prodi Penjas itu berdiri bersamaan dengan UMPP. Gitu. Jadi sama profesi nurse. Udah lama, enggak maksudnya ini peralihan dari ini jadi UMPP kan? Jadi prodi Penjas itu bareng SK-nya itu 30 April sama dengan UMPP. Jadi satu-satunya prodi baru di UMPP, kemudian berdirinya bareng. Kalau masalah miladnya juga sama, miladnya milad UMPP sama dengan milad Penjas gitu. Itu kan ibaratnya kan membabat alas Pak Rizky. Betul. Itu kan jadi prodi Penjas itu cukup unik, bukan lahir dari FEB, bukan lahir dari Fastikom, bukan lahir dari Fikes, tapi lahir dari UMPP. Itu kan babat alas banget ini. Bahkan untuk akreditasi aja baru kemarin. Ya betul, akreditasi itu kemarin 2022. Angkatannya mulai Mas Nanda itu. Ya, Mas Nanda. 2022 itu baru akreditasi prodi baru. Perjuangan dari Pak Rizky dan kawan-kawan itu buat mendirikan prodi. Akhirnya jadilah dosen UMPP. Sebelum di UMPP sebenarnya karena ini khusus cerita share buat teman-teman, karena Pak Rizky punya prestasi dan aktif di beberapa kegiatan Muhammadiyah khususnya. Sebenarnya waktu itu selain UMPP juga Pak Rizky diminta untuk menjadi tim untuk pendirian prodi olahraga di Unimus, Universitas Muhammadiyah Semarang. Jadi waktu saya di Sukabumi itu saya menyusun borang UMPP, menyusun borang juga untuk Unimus. Namun waktu itu Unimus terkendala kebijakan, pengennya prodi pendidikan jasmani. Cuma borang itu apa ya? Borang. Oh, borang. Borang itu kayak proposal. Proposal ya, borang namanya, proposal untuk mengajukan prodi baru. Nah, alhamdulillah singkat cerita UMPP lah yang lolos.
akhirnya saya mengundurkan dari tim dari Unimus, akhirnya fokus ke UMPP. Nah sampai sekarang lah jadi dosen di Penjas UMPP, kemudian di tahun atau di periode pertama itu diamanai sebagai kaprodi. Langsung kaprodi. Serem. Leadernya sudah jalan. Banyak terjawab ya. Ya, jadi periode pertama diamanai sebagai kaprodi, kemudian di periode 2 ini juga diamanai sebagai kaprodi. Jadi dari S1 jadi atlet sambil kuliah, bisa berprestasi di akademik dan di prestasi di olahraga. S2 juga sama, waktu itu prestasi di akademik dan prestasi di olahraga. Dan S3 ini juga alhamdulillah kemarin baru selesai. Jalur atlet juga nggak ganti. Kalau S3 nggak jalur atlet karena udah tua. Udah pensiun. Kalau tua enggak sih. Iya maksudnya udah banyak yang lain lah yang lebih muda. Lebih muda gitu. Kalau mungkin usia bertambah tapi semangat harus tetap muda mas. Gitu. Jadi S3 kemarin juga selesai dengan segala kegiatan dan aktivitas baik di prodi maupun di olahraga juga. Kemarin tidak hanya diberi tanggung jawab di prodi tapi juga di olahraga yang saya tekuni juga saya juga diberi tanggung jawab juga. Kemarin kebetulan di Jawa Tengah itu kan ada Porprov 2023. Jadi Porprov itu pekan olahraga provinsi. Nah kebetulan kemarin diamanahi sama Pak Wali Kota itu saya sebagai ketua tim pemenangan. Jadi menangani seluruh cabang olahraga yang ada di Kota Pekalongan itu untuk dilideri, untuk gimana caranya untuk ranking Kota Pekalongan itu naik. Dan alhamdulillah kemarin selama saya pimpin itu naik peringkatnya dari ranking 23 kalau nggak salah 2018 itu Kota Pekalongan itu rankingnya 23. Sekarang kemarin terakhir naik jadi ranking 17. Itu kan kalau cerita dari Pak Rizky ini kan selalu mengalami keberuntungan ya, selalu beruntung lah. Bisa menceritakan segera Pak, Bapak itu pernah merasakan sebelumnya itu pernah merasakan gagal nggak sih Pak? Jadi seorang atlet ataupun jadi seorang mahasiswa itu pernah merasakan gagal nggak sih Pak? Karena kan susah ya Pak ya, kalau misalnya saya atlet terus saya juga kuliah, itu kan membagi waktunya kan sangat susah gitu. Nah itu Bapak itu pernah mengalami gagal nggak sih Pak, kayak aduh semester ini saya turun nih PK-nya nih karena saya sibuk kerja, jadi latihan terus gitu, pernah merasakan nggak? Ya, kalau dibilang kegagalan itu pernah dan dibilang sering, ya sering juga karena kesuksesan itu berangkat dari kegagalan yang kita alami. Jadi kalau gagal di kuliah itu pernah. Jadi kuliah itu saya juga pernah mengulang karena tidak lulus, karena tidak aktif. Karena waktu itu kan masih sibuk latihan ya. Latihan, ada beberapa dosen yang mungkin penilaiannya juga harus dari kehadiran dan lain sebagainya. Gitu kan. Karena saya nggak mau tahu kamu atlet, kamu ini dan bla 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 gitu kan. Waktu itu walaupun saya kuliahnya di prodi olahraga gitu. Tapi ada beberapa dosen yang saya nggak mau tahu, pokoknya kamu harus tanggung jawab nilaimu seperti ini. Jadi waktu itu saya juga pernah ngulang beberapa mata kuliah. Jadi itu maka dari itu kenapa saya bilang tadi molor 1 tahun. Itu karena saya mengulang beberapa mata kuliah. Itu kalau di akademis. Jadi ya yang saya lakukan ya dijalanin aja. Kegagalan itu hal yang wajar. Iya wajar ya, itu memang udah resiko saya, gagal sudah dijalanin aja. Kemudian kalau gagal di dunia olahraga itu sering sekali. Latihan, saya udah latihan ini bertahun-tahun, terus dalam satu event kalah. Wah itu sedihnya luar biasa. Apalagi udah ada embel-embel ikut pelatnas terus udah wah itu kalau tidak belajar ikhlas, tidak belajar mentalnya itu bisa stres. Karena atlet itu udah tiap hari latihan, kemudian meninggalkan banyak tanggung jawab, meninggalkan kuliah, meninggalkan keluarga, meninggalkan waktu bermain dan lain sebagainya. Itu ketika menghadapi pertandingan terus kalah gitu, wah itu kan kegagalan. Nah itu saya banyak belajar di situ. Terus ketika gagal bukan berarti menyerah. Waktu itu gagal ya sudah, saya evaluasi apa yang menjadi kegagalan saya, kekurangan saya evaluasi lagi.
kemudian saya benahi lagi di kemudian hari, terus saya kejar terus. Jadi pengalaman-pengalaman selama kuliah, kemudian selama menjadi atlet itu menjadi pembelajaran yang hebat bagi saya. Akhirnya di dalam pekerjaan ya, udah optimis aja, nyantai aja gitu kan. Mau menghadapi kegagalan ya sudah kita antisipasi. Jadi jangan sampai menghadapi kegagalan gitu. Tapi kalau ada kegagalan sedikit-sedikit itu hal yang wajar. Gitu. Karena manusia itu tidak sempurna. Kesempurnaan milik Tuhan. Ya, gitu. Jadi kalau dibilang menghadapi kegagalan itu sering gitu kan. Jadi setiap manusia itu pasti pernah menghadapi kegagalan. Tidak ada langsung wah latihan 1 hari langsung juara gitu, nggak ada. Terus baru belajar sehari langsung lulus gitu kan nggak mungkin. Disclaimer. Tahap-tahapnya dulu ya. Disclaimer untuk semester-semester tua itu. Jadi ya nggak apa-apa. Skripsinya kalau ngulang lanjutin aja, apa revisi kerjakan. Revisi kerjakan. Pokoknya yang penting jangan putus asa, jangan menyerah gitu kan. Kadang-kadang mohon maaf ya, gengsi. Gengsi itu karena sudah terbiasakan dengan manja gitu ya, kemanjaan gitu. Teknologi teknologi akhirnya mager malas gerak, malas malas mikir. Kenapa jadi singkatan semua nih Pak? Saya jadinya mikir juga mager, tak kira bahasa Inggris, ternyata malas gerak. Iya kan? Iya Pak, iya. Mager, malas mikir sama Jin. Padahal untuk ini pesan juga untuk mahasiswa sekarang. Padahal dengan perkembangan teknologi sekarang itu justru mahasiswa sekarang itu banyak sekali dimanfaatkan. Serius. Dulu Pak Rizky waktu kuliah S1 itu harus ke perpus, harus bawa buku gitu kan, membaca buku, ambil referensi di buku dan lain sebagainya. Sekarang itu sudah bisa diakses lewat handphone, gitu kan, cari referensi, cari jurnal itu sudah ada di handphone semuanya. Kemudian sekarang ada AI, artificial intelligence. Mau tanya dulu, mungkin Google masih bandwidth-nya mungkin masih nggak seperti sekarang ya. Dulu kan masih 3G, ya. Sekarang udah 4G, udah 5G, udah 5G. Itu udah akses apapun udah cepat. Udah cepat. Kalau dulu saya ngerjain skripsi itu masih harus ke perpus, kemudian cari referensi buku-buku. Saya masih ingat waktu di Solo itu ada buku, pasar buku tuh di belakang Sriwedari. Di belakang itu saya cari buku di situ. Cari referensi di situ untuk melengkapi referensi. Yang menarik ini skripsi saya. Yang Bapak cari buku itu bukunya tentang psikologi apa tentang olahraga terus nih? Menang-menang dari olahraga, nyarinya buku olahraga terus gitu. Saya juga cari buku tuh tapi tentang psikologi, padahal saya masuk manajemen gitu. Oh gitu. Kalau cari buku sesuai dengan kebutuhan saya, gitu kan. Karena kan memang kebutuhan saya waktu itu ya karena mahasiswa olahraga ya carinya olahraga. Tapi saya juga seneng psikologi juga Mas. Jadi dulu tuh setelah S1 saya itu pengen ngambil S2 psikologi tapi khusus olahraga. Nah, waktu itu saya cari, waktu itu kalau nggak salah adanya di UI tapi hanya psikologi umum gitu kan. S2 psikologi tapi akhirnya fokusnya ke pendidikan olahraga. Kayak adik saya itu sekarang kuliah di S1 di Ngudi Waluyo Pak. Ngudi Waluyo olahraga Ngudi Terus Waluyo. Juga nyambi kuliah juga S1 psikologi lagi di Unis tapi double degree. Iya. Kayak Pak Rizky nih ya jaga-jaga nantinya itu juga atlet para layang. Layang. Ya. Itu kalau di psikologi bisa untuk motivasi para atlet ya Pak. Sekarang butuh bahkan timnas itu butuh guru atlet, guru psikologi sama guru fisioterapi bahkan ya. Jadi kalau di dunia keolahragaan itu ada 4 aspek. Yang pertama adalah mental. Aspek mental itu harus dimiliki oleh atlet. Itu aspek mental itu kaitannya dengan psikologisnya. Kemudian ada fisik, ada fisik itu kaitannya dengan fisiologisnya, fungsi kerja organ tubuhnya. Kemudian yang ketiga adalah teknik, ini berkaitan dengan skill, dan strategi terkait dengan intelijensinya. Nah, dari keempat ini itu harus ada instrukturnya masing-masing, ada pelatihnya. Kalau di mental ini harus ada pendampingan psikolog. Dulu waktu saya jadi atlet ya ada pendampingan psikolog gitu. Di timnas itu ada psikolog dari Kemenpora, kemudian
kita ada sharing discussion di situ, ada latihan-latihan mentalnya juga. Kemudian fisik, ada pelatih fisiknya sendiri. Teknik ada pelatih tekniknya sendiri, kemudian strategi juga ada pelatih taktik strateginya, dan itu harus dimiliki di Indonesia ini. Harus gitu. Kayak Sintayong. Kalau di Sintayong kan dia hanya fokus di pelatih ini ya, pelatih taktik strategi. Ya, stafnya kan banyak. Stafnya kan banyak ya, ada pelatih fisik, ada fisioterapi sendiri, ada tim medis dan sendiri. Itu harus terstruktur. Ya, terstruktur. Kalau di Indonesia ini mungkin baru di tingkatan nasional ya. Jadi kalau di tingkatan provinsi itu masih belum ke situ. Jadi kadang-kadang satu pelatih ya harus bisa semua. Jadi pelatih staff semua gitu. Pelatih teknik, pelatih. Kadang-kadang juga jadi tukang pijet juga ya, Ika Masas juga. Jadi PR nggak sih Pak? Kayak pelatih untuk yang mungkin kalau di nasional kan udah ada stafnya sendiri. Nah, untuk yang di daerah ataupun yang di kabupaten lokalan gitu tuh kan berarti masih pelatihnya satu tok gitu ya kasarannya. Nah, itu jadi PR nggak sih Pak untuk untuk anak-anak Penjas ini? Nah, betul, ini masuk arahnya ke sana ya. Masuk cocok. Gitu. Dengan banyak nih. Ya, jadi memang kebutuhan pelatih di provinsi ya, katakan provinsi atau di daerah itu belum seperti di nasional. Kalau di nasional kan sudah ada fokus konsentrasinya masing-masing ya. Ada di pelatih fisik sendiri, kemudian di measure sendiri, psikolog sendiri dan lain sebagainya. Nah, di kuliah di Prodi Penjas di UMPP ini dibekali juga di mata kuliah yang kaitannya dengan psikologi olahraga, kemudian massage olahraga, kemudian ilmu kepelatihan olahraga gitu, termasuk selain di pendidikannya ya. Jadi profil lulusan Penjas UMPP sendiri bisa jadi guru, tenaga pendidik ya, pendidik di bidang pendidikan jasmani dan olahraga. Kemudian bisa juga jadi pelatih olahraga. Kemudian bisa juga jadi instruktur olahraga, instruktur kebugaran jasmani. Bisa juga menjadi terapis atau measure di bidang olahraga. Karena ada mata kuliah yang kami bekali di situ. Itu kan ada beberapa pertanyaan itu Pak. Salah satunya studi Penjas ini kan hanya bisa menjadi guru itu kan. Nah, itu kan berarti terjawab ya bahwa banyak bisa aspek kerjanya itu banyak. Salah satunya bisa jadi staff di bagian psikologinya ada dapat, terus lebih tepatnya ini sih tenaga profesional. Lebih tepatnya tenaga profesional. Misal seperti jadi pelatih itu kan tenaga profesional. Kemudian instruktur kebugaran seperti instruktur aerobik gitu kan, instruktur senam ya itu kan, atau personal trainer di tempat fitness. Itu bisa jadi. Banyak ya Pak. Kemudian bisa jadi juga terapis atau measure kebugaran atau measure cedera olahraga, itu juga bisa. Terus ini bagaimana kurikulum program studi pendidikan jasmani ini dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi guru yang berkompeten di era digital. Ini kan era digital sekali ini Pak. Nah, ini untuk mengaplikasikannya nih gimana ini? Kan olahraga terus juga di era digital. Mungkin kalau awam ya. Biasanya kan lihat olahraga itu praktek-praktek. Praktek terus gitu kan ada digitalnya. Nah, gimana caranya untuk pengalihan alih transisi dari era yang sebelumnya belum digital terus kita mulai masuk ke area digital itu untuk Prodi Penjas ini gimana Pak untuk menciptakan yang guru-guru atau pelatih-pelatih yang kompeten? Ya bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi terkait dengan perkembangan era digital ini, yang pertama visi misi program studi pendidikan jasmani ini yang unggul dalam bidang kebugaran jasmani, dan ini juga masih kami ada penggodokan visi misi baru kan, karena UMPP kan juga sudah merumuskan visi misi yang baru kemudian diturunkan di fakultas, dan ini masih ada proses tahapan diturunkan di prodi. Salah satu keunggulannya nanti UMPP sendiri itu kalau nggak salah ya di perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi nanti di UMPP itu fokus mencetak lulusan yang mahasiswanya itu atau luarannya itu yang ahli atau lihai di bidang ipteknya itu sendiri sesuai dengan perkembangan teknologi. Kemudian di fakultas juga seperti itu, di fakultas ilmu kesehatan juga seperti itu, dan di Prodi Penjas yang masih di bawah fakultas ilmu kesehatan ini fokusnya di bidang keunggulan kebugaran jasmani. Nah, bagaimana
untuk menghadapi era digital ini kurikulumnya yang pertama kami atau di Prodi Penjas itu kurikulum itu mengacu dari kurikulum Merdeka Belajar ya. Jadi mahasiswa itu diberikan kebebasan untuk belajar di setiap perguruan tinggi ya. Yang pertama di kurikulum Merdeka di Prodi Penjas itu juga ada fokus kebebasan mereka dalam belajar contoh seperti mengikuti program kampus mengajar kemudian program pertukaran pelajar terus praktek magang di magang bersertifikat itu ya magang MSIP ya MSIP gitu. Nah untuk kurikulumnya ya itu kami sudah menyiapkan sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar dan tentunya juga ada muatan teknologi ya, muatan teknologi. Sekarang mungkin Penjas itu tidak hanya praktik olahraga aja. Sebenarnya nanti di media pembelajaran itu dikombinasikan dengan semisal menggunakan gadget peserta didik ya. Semisal peserta didik menggunakan gadget untuk untuk belajar di Penjas. Bisa juga. Nanti kemarin ada tuh teman-teman dari guru PJOK di nasional itu membuat inovasi pembelajaran menggunakan laptop dulu ya atau menggunakan HP atau teknologi di situ untuk menjawab soal dulu. Misal ya katakanlah soal matematika atau soal jawaban apapun gitu. Setelah bisa menjawab dia harus lari ngambil kun atau marker gitu. Ada kun atau marker, kun itu penanda. Terus nanti lagi gantian estafet dengan yang lain. Jadi dengan perkembangan teknologi itu kita bisa mengkolaborasi artinya media pembelajaran dengan teknologi yang ada, kemudian aktivitas jasmaninya juga masih bisa tersalurkan. Jadi hal-hal semacam seperti itu bisa dikembangkan dan tentunya juga di Prodi Penjas inovasi pembelajaran, media-media pembelajaran itu kami sampaikan di mata kuliah. Di situ nanti ada mata kuliah teknologi pembelajaran pendidikan jasmani yang mana nanti mahasiswa dituntut untuk membuat model-model pembelajaran, kemudian membuat sarana prasarana atau media pembelajaran, baik itu secara teknologi, perkembangan teknologi atau baik itu dari memanfaatkan barang bekas. Nah, semacam seperti botol ini nih. Nah, nggak punya kun sekolahnya. Oh boleh diminum ya? Kalau diminum boleh nanti. Tapi belum ada iklannya ini. Ya semoga kali ini habis ini dapat sponsor masuk Suli atau apa nih. Ya, jadi botol ini ya, misal di sekolahannya secara sarana prasarana itu tidak memiliki sarana prasarana yang bagus. Contoh mungkin kan mas-masnya adik-adik ini dulu pernah sekolah ya? Ya pernah dong Pak. Sekolah SD, SMP, SMA. Masa langsung kuliah nggak mungkin dong. Dulu misal kan sekolahnya lapangannya kurang memadai biasanya. Tidak ada alat-alat olahraga. Nah itu bisa menggunakan botol minum semisal untuk penanda nanti diwarnain atau airnya diwarnain agar lebih menarik untuk siswa-siswi peserta didik. Kemudian membuat ring, kemudian membuat alat-alat pembelajaran, kemudian membuat bola itu bisa dikreasikan, dikembangkan di mata kuliah teknologi pembelajaran salah satunya. Nah, ini Bapak sebagai Kaprodi Penjas ya dalam di pembelajarannya itu kan terdapat e-sport ya Pak ya zaman sekarang ini ya Pak. Nah, itu Bapak mengkomunikasikan dengan e-sport itu di pembelajaran Bapak atau gimana Pak? Menanggapinya. Ya, bagaimana cara Bapak menanggapinya? E-sport ini kan perkembangan zaman. Ya. Jadi e-sport ini kan masuk ke olahraga prestasi. Jadi di Indonesia ini di undang-undang olahraga itu ada ruang lingkupnya. Ada 3 ruang lingkupnya. Yang pertama olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, olahraga prestasi. Nah, olahraga pendidikan itu yang ada di satuan-satuan pendidikan. Ya kan? Ada di SD, SMP, SMA ada mata pelajaran PJOK, di perguruan tinggi ada prodi-prodi keolahragaan. Itu olahraga pendidikan. Kemudian di olahraga masyarakat ini ada senam ya ibu-ibu, ada ibu-ibu senam jantung sehat, hipertensi, kemudian
olahraga tradisional yang hadang atau gobak sodor yang waktu kemarin silat masuk ya Pak ya? Itu masuk olahraga. Ada kejuaraannya juga ternyata. Ya, itu di bawah olahraga masyarakat. Nah, komitenya namanya adalah Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, KORMI. Ya, itu bentuknya festival. Jadi pertandingannya festival. Itu ada pertandingan olahraga tradisional. Salah satunya gobak sodor dan lain sebagainya. Itu olahraga masyarakat. Tujuannya apa? Pemerintah membuat ruang lingkup itu untuk olahraga pendidikan itu memberikan pendidikan olahraga itu bagaimana sih? Olahraga yang benar itu bagaimana sih? Dari pemanasan, kemudian inti olahraganya sampai pendinginan. Kemudian kalau di olahraga masyarakat tujuannya apa? Untuk memasalkan olahraga. Gimana caranya masyarakat itu mau berolahraga? Sosialisasi juga ya, Pak. Mensosialisasikan. Kemudian yang ketiga olahraga pendidikan. Olahraga prestasi. Olahraga prestasi ini di bawah KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia. Nah, KONI ini ada cabang olahraganya tuh. Nah, salah satunya e-sport tadi. Nah, kok e-sport dikatakan olahraga? Padahal hanya main game gitu kan. Nah, olahraganya di mana gitu kan? Salah satunya juga selain e-sport itu ada catur, ya kan? Ada catur, kemudian ada catur Cina juga namanya Xiangxi kalau nggak salah. Itu juga masuk olahraga. Kok masuk olahraga prestasi? Nilai olahraganya di mana? Ya, padahal otaknya dipakai. Nah, gitu. Terus ada lagi olahraga bridge. Oh, kartu ya? Nah, itu kan sempat jadi perbincangan itu kayak masuk Asian Games itu siapa itu perwakilannya kan ketua itu. Terus biliar apakah masuk di olahraga? Biliar. Nah, itu. Nah, kalau mengkaji seperti itu kok bisa masuk olahraga gitu. Nilai olahraganya di mana? Padahal olahraga itu kan harus ada aktivitas fisiknya gitu kan. Jadi memang olahraga termasuk tadi olahraga e-sport, kemudian olahraga catur, kemudian olahraga bridge, itu tuh nilai olahraganya bagaimana mereka berpikir, taktik strateginya kan tadi yang saya sebutkan ada empat aspek di olahraga ya, ada mental, fisik, strategi, teknik. Nah e-sport ini satu lagi apa itu? Apa? Yang buat makan biar makannya terjaga. Lah itu gizi itu. Itu gizi fisik itu maksudnya. Itu menunjang secara fisiologis. Itu makanan itu penting, Bro. Jadi kalau e-sport ini termasuk olahraga taktik strategi gitu kan? Mobile Legend ya? Mobile Legend terus kalau saya nggak mengikuti sih saya dulu pernah download Free Fire terus bocil yang tembak-tembakan itu PUBG ya kan. Saya dulu pernah download PUBG gitu kan, karena kan saya seneng tembak-tembakan. Cuman nggak betah gitu, karena memang nggak seneng nggak seneng dulu. Kalau zaman dulu saya gamenya Mario Bros. Tahu nggak Mario Bros? Tahu Pak, saya tahu Pak, lewat Nintendo. Nintendo Sega. Tahu ya, saya ngikutin itu dari kecil. Game board Tetris. Nah itulah e-sport masuk ke olahraga prestasi. Dan kenapa masuk olahraga prestasi? Karena satu selain olahraga taktik strategi itu, sehingga kedua industrinya tinggi. Bahkan juara point bank itu bisa sangat banyak hadiahnya itu Pak. Nah dia kan sekarang olahraga itu kan sudah banyak menjadi industri. Artinya dari olahraga satu e-sport. Medianya apa yang digunakan? HP kan? HP-nya kan harus canggih dan sebagainya kan. Nah HP, kemudian industri atau produk HP kan pada jadi sponsor gitu kan, mau mensponsori dan lain sebagainya. Ini loh yang paling canggih, semisal HP A, HP B, HP C dan lain sebagainya. Itu menjadi industri. Kemudian selain media, kemudian main e-sport ini butuh apa? Sinyal kan? Punya sinyal kan? Kalau di sini kan susah ya. Kebanyakan itu di Jakarta itu banyak sekali, jadi kenceng sinyalnya. Terus perasaan kemarin Fasikam baru mengadakan event ini ya e-sport gitu. MLBB Pak itu. MLBB itu kan bagus juga gitu kan. Nah, bagaimana di mata pelajaran PJUK itu bisa juga disampaikan, dikembangkan di situ gitu. Cuman kadang-kadang mungkin ya masyarakat kita belum bisa menerima mosok ML-an toh ini apa? Ya ML-an aja gitu kan, main game aja. Padahal di situ
diarahkan untuk prestasi, untuk kompetitif ya. Untuk kompetisi. Jangan sampai, mohon maaf dulu perkembangan Mobile Legends awal kan itu kan bisa voice ya, komentar voice secara langsung ya. Di situ mungkin apa ya, bahasanya kurang kasar. Kurang kasar. Nah, peran PJOK di situ adalah mengarahkan anak didik kita dalam berkomentar secara santun, berkomentar secara baik, bisa membayangkan gitu kan. Bisa membayangkan kalau astagfirullah. Lucu. Kan di situ lucu gitu. Komentarnya kan harus ya itu sih gambaran targetnya dengan nah, ini sebenarnya kita harus menerima perkembangan zaman itu dengan baik, terutama dengan kita arahkan dengan baik. Tugas dan peran guru PJOK di situ. Ya. Kan kalau saya lihat tuh anak-anak kecil, wah main seru banget itu sampai kata-katanya binatang semua. Nah, ini peran guru PJOK mengarahkan situ ya. Misal dengan diganti dengan kata-kata motivasi, kata-kata kompetitif gitu. Ayo aku bisa loh gitu kan. Itu kan kata-kata yang masih positif gitu kan. Gitu. Jangan sampai ngomong kata-kata tut ya gitu kan langsung tit dolar kuning langsung. Nah ini tuh ada kabar katanya untuk Prodi Penjas ini kerjasama internasional dengan NMT Institut Italia. Nah neuromuscular tapping. Ya. Nah itu tuh di situ untuk implementasinya itu pada Prodi Penjas itu gimana? Berhasil atau tidak gitu? Ya. Kemarin itu ada founder dari NMT, itu Mr. David Blow, itu dari Itali. Itu memang kami Prodi Penjas kerjasama internasional dengan Mr. David Blow, NMT, neuromuscular tapping atau penggunaan tapping yang di kaki itu biar nggak salah-salah. Nggak salah-salah. Itu kan ada tekniknya itu. Kalau cedera olahraga, rehabilitasi olahraga itu menggunakan tapping atau untuk efisiensi gerak pada saat olahraga. Itu menggunakan tapping. Nah, implementasinya bagaimana? Implementasinya pada kemarin kami sudah melakukan pengabdian masyarakat ya di Aula Fikes, kemudian melakukan pelatihan dan webinar atau seminar seminar bersama masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya dan pengabdian itu. Nah, implementasinya bagaimana mengedukasi kepada masyarakat, kepada mahasiswa, kepada guru, kepada dosen, penggunaan tapping yang benar itu seperti apa. Kadang-kadang kan hanya asal-asalan gitu. Biar gaya. Karena kan dulu kalau ikut tarkam itu Pak, kalau tarkam di sini bunyi warna-warni gitu kan. Itu perkembangan tapping itu kalau nggak salah ya 2010-an ke atas gitu kan. Itu saya masih mengalami itu jadi atlet. Itu kalau atlet kan di spot tapping satu dus gitu kan, tapping untuk penggunaan tapping itu teman-teman tuh pakai tapping diblubetin dan lain sebagainya. Wah ini kalau saya memang nggak seneng pakai tapping itu jadi kayak kurang maksimal ya kalau pemasangannya tidak benar. Tapi kalau memang sesuai kebutuhannya itu akan sangat membantu. Jadi macam-macamnya banyak itu tekniknya gitu untuk tappingnya itu sendiri. Itu ya terkait dengan tapping. Nah itu mahasiswa Penjas harus bisa menggunakan tapping, harus bisa karena ketika nanti dia menjadi pelatih, ketika dia nanti menjadi guru PJOK itu bisa diimplementasikan kepada peserta didik atau atletnya. Gitu ketika atletnya cedera terus harus bergerak, harus bertanding gitu. Ya itu bisa dibantu dengan tapping itu. Kemudian untuk peserta didik, semisal peserta didiknya waktu olahraga cedera olahraga, itu ditangani dulu kemudian bisa dibantu dengan tapping. Itu untuk implementasi penggunaan tapping di bidang olahraga. Begini Pak, tantangan. Ini ada lagi pertanyaan nih. Tantangan yang dihadapi program studi manajemen program studi pendidikan jasmani saat ini, bagaimana program studi ini mengatasinya? Nah, mungkin kan ada banyak sekali ya prodi-prodi yang mengalami tantangan itu Pak. Nah itu untuk sarjana Penjas ini, misal ada tantangan itu bagaimana cara menghadapinya sih Pak? Semisal kemarin itu nah itu tadi yang salah satunya kerjasama dengan NMT ya Pak. Nah itu bagaimana cara mengatasinya agar NMT itu berhasil diaplikasikan ya di situ. Jadi kalau tantangan prodi Penjas saat ini tantangannya pada
diri masing-masing mahasiswa. Malah di mahasiswanya ini ya. Nah, mahasiswanya mau belajar atau tidak. Karena ya seperti itu. Itu tantangannya di situ. Sebenarnya untuk fasilitas di Penjas UMPP atau di UMPP itu sudah tersedia semua. SDM-nya sudah ada semuanya. Dosen-dosennya sudah kompeten, gitu kan. Kemudian mata kuliahnya sudah dibuat secara struktural, gitu kan. Dari mata kuliah yang paling mudah sampai paling sulit, ya itu nanti kita sampaikan, gitu kan. Kemudian sarana prasarananya, ya kita sudah ada lapangan basket, ada sport center, ada lapangan sepak bola, ada lapangan tenis, ada futsal dan lain sebagainya. Sudah ada lah. Ya, udah komplit. Udah komplit sport alat sport and measurement-nya juga ada. Untuk pengukuran olahraganya sudah ada. Laboratoriumnya juga sudah ada semuanya. Nah, tantangannya kembali kepada Gen Z ini. Nah, mau belajar atau tidak? Gitu kan. Kemudian secara teknologi kita sudah berikan pembelajaran inovasi melalui apa? Melalui seminar, melalui workshop, gitu. Tinggal tantangannya ini menghadapi mahasiswa. Mahasiswa ini mau belajar atau tidak. Dan jangan lupa pembelajarannya ya mohon maaf yang mungkin bisa dikatakan asik gitu kan. Pembelajaran itu enak gitu. Asik tapi belum tentu menggampangkan ya. Jadi tanda kutip jangan sampai menggampangkan gitu kan. Mungkin kalau teman-teman mahasiswa lewat prodi Penjas kok ada ketegasan, nyanyi biasanya. Ada nyanyi. Kadang kalau mau berangkat kuliah itu kadang terpesona loh kok kayak di 407. Jadi memang di Penjas itu ada pendidikan kedisiplinan. Disiplinan untuk membentuk karakter mahasiswa untuk semakin bertanggung jawab, memiliki disiplin yang tinggi, terus memiliki jiwa korsa yang tinggi. Itu ada materi karakter buildingnya. Nah itu biasanya nanti untuk mahasiswa angkatan baru. Angkatan baru. Nah itu apa? Untuk menghadapi tantangan itu tadi, biar mahasiswanya tidak malas. Jiwa korsa. Kemudian biar nggak biar tidak apatis apatis kan masing-masing independen. Pokoknya urusannya dolanan game tok gitu kan, misal kayak gitu. Terus urusan pribadi enggak, tapi di Penjas itu kami berikan karakter building untuk meningkatkan kedisiplinan, kerjasama dan lain sebagainya. Sehingga ya mungkin dari beberapa prodi atau beberapa program kerja yang ada di prodi Penjas di himpunan itu bisa berjalan dengan baik gitu, karena ada kerjasama solid, kemudian ada kekompakannya dari situ. Berguna ini bagi maba nanti ya yang maba fasilitasnya komplit. Maba Penjas jangan kaget nanti. Pokoknya militer sampai militer karena kaprodinya dulunya pengen jadi TNI. Jadi kuliahnya asik. Asik memang teman-teman mahasiswa itu fun ya, seneng ketawa ke TV dan lain sebagainya. Tapi juga asik itu belum tentu menggampangkan. Jadi kita ada seriusnya juga. Kalau embel-embel asiknya itu pasti mahasiswanya menggampangkan gitu. Jangan sampai menggampangkan. Asik tapi tetap ada tanggung jawabnya. Gitu. Karena apa? Karena mahasiswa Penjas itu dididik sebagai calon pendidik, calon pelatih. Mau tidak mau harus. Kalau guru itu kan digugulan, ditiru. Bukan diguyu ya. Tergantung gurunya sama. Digugulan, ditiru. Nah, bagaimana nanti mahasiswa Penjas itu menjadi seorang pendidik yang digugulan, ditiru. Ya, untuk menjadi guru yang digugulan, ditiru itu kan harus kompetensi dulu. Nah, kompetensi guru itu atau kompetensi pendidik itu sudah ada undang-undangnya. Nah, ada 4. Kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian. Ini harus dimiliki seorang pendidik. Ya, pedagogi harus memiliki pengetahuan yang baik, profesional ya harus bertanggung jawab, harus memiliki keprofesionalan yang tinggi. Sosial harus bisa berkomunikasi. Jangan sampai nanti ngajar nggak bisa, vakum anteng tok. Masuk malah keringetan gitu kan. Permasalahan itu. Komunikasi skill harus baik. Kemudian yang terakhir harus memiliki komunikasi atau kepribadian yang baik. Kepribadian itu ya jujur, bertanggung jawab, terus berwibawa, terus berkomunikasi
berkomunikasi dengan baik itu merupakan kompetensi kepribadian. Nah ini harus dimiliki. Nah itu masalahnya di Gensi itu. Di Gensi ini mahasiswa Gensi ini kadang-kadang banyak karena nuntut ya Pak. Banyak nuntut, tidak mau berusaha. Ini mohon maaf ya Gensi. Santai aku juga Gensi Pak. karena waktu itu waktu bedah DRT waktu di BEM Vickers itu kan saya juga dulunya BEM Vickers. Untuk Penjas ini menuntutnya salah satunya ingin lapangan badminton. Terus juga yang aneh lagi nih, ya ini terserah sih mau bilang aneh atau tidak, dia tuh pengen kolam renang. Karena sementara ini katanya kalau latihan renang sampai Batang gitu kan. Yang atlet kan kolamnya standar atlet kan yang di Batang, Keramat gitu. Ya jadi memang ada beberapa sarana prasarana yang belum bisa difasilitasi, salah satunya kolam renang dan lapangan badminton sebenarnya kita udah punya di sini di belakang masjid ini kita sudah punya, itu sudah ada itu dan milik Penjas apa? milik yayasan Muhammadiyah. Jadi memang kita menggunakan dari yayasan. Mungkin waktu masukan dari dulu ya. Ya dulu waktu 2000 berapa ya? 23 apa 22 itu. Ini masih berproses, sudah ada lapangan bulu tangkis. Namun kalau kolam renang ini kan butuh proses ya, butuh investasi yang cukup tinggi gitu. Sebenarnya dulu saya masih masukkan lantai atas itu di rooftop itu dikasih kolam renang itu bagus. Waduh, tapi panas bos, lantai 7 bos. Kan pakai ekonomi itu bagus. Ternyata kan anggarannya harus tidak masuk dalam pagu anggaran waktu itu dalam pembangunan rektorat itu. Untuk prodi Penjas terjawab ya, untuk keinginan memiliki lapangan badminton sendiri sebenarnya sudah ada gitu kan, lapangan bola udah ada, futsal udah ada, tenis lapangan udah ada, basket sudah ada. Tinggal ayo digunakan gitu kan. Kadang-kadang mereka udah nuntut ada lapangan ini bla bla bla, sudah ada malah nggak aktif latihan. Nah, ini PR-nya BEM juga nih, UKM olahraga harus diaktifkan. Ya, ini udah jadi ini sih Pak, udah jadi bahan diskusi kami ya. Untuk rapat itu untuk program kerja sangat priority itu membahas permasalahan sama ormawa Pak. Jadi yang masalahnya gitu kita yang bikin solusi ya. Nyari solusi ya. Kayak kan banyak gitu kayak UKM panahan gitu kan, kayak vakum. Kan kalau nggak salah di bawah naungan olahraga ya. UKM olahraga. Nah ini kan juga di bawah struktur organisasi BEM juga kan, di bawah olahraga. Nah itu harus diaktifkan. Fasilitas sudah ada basket. Nah basket kan ada tuh. Kemarin habis mahasiswa Penjas ngadain trik X3 sekalisdenan Pekalongan dan cukup banyak juga. Antusiasme padahal bagus ya Pak. Bagus, makanya saya kemarin kayaknya presiden BEMU si Ban itu kan atlet basket kan, dan diaktifkan basketnya gitu, lapangannya digunain dan itu PR banget itu buat kita banyak lah. Memang di dalam kemajuan olahraga itu ada dua faktor, organisasinya dan pembinaan prestasinya. Organisasinya harus dimatangkan dulu, ketua, sekretaris, minimal strukturalnya dulu kan. Nah, kalau strukturalnya sudah ada, kemudian fungsinya dijalankan. Nah, nanti baru pembinaan prestasinya bisa berjalan. Padahal untuk prestasi UMPP itu sudah bagus. Silat itu udah bagus itu. Silat, terus futsal, pentang kemarin. Pentang itu udah bagus. Ada angkat besi juga itu. Ada angkat besi. Terus ini ada kolam renang, atlet renang si Vicky ini masih masuk Pelada. Kebetulan dia masuk berkebutuhan khusus. Kebutuhan khusus jadi masuknya di Peparnas. Jadi ponnya kayak Paragame sih. Iya kayak masih Paragame. Ya Peparnas itu nanti kalau nggak salah di Solo. Itu dia berkebutuhan khusus karena low vision. Dia low vision penglihatannya yang berkurang. Jadi mohon maaf untuk olahraga yang penyandang cacat. Gitu. Nah ini mahasiswa kita ada Mas Vicky ini masih melaksanakan TC sampai nanti September di Peparnas dan prestasinya juga bagus di juara Peparnas waktu di Papua juga kemarin di PON Papua. Tuh yang masih meragukan UMPP di Prodi Penjas ya. Dan ini ada kabar baru. Ini boleh dibocorkan sekarang? Boleh langsung aja. Nanti tayangnya kita mundurin dulu. Enggak apa-apa. Enggak, maksudnya di UMPP itu ada bebas skripsi loh. Oh, itu yang atlet-atlet ya. Ada bebas skripsi. Bebas skripsi itu bagi
mahasiswa yang memiliki prestasi. Oh, itu ada batas minimalnya nggak nih Pak? Prestasinya minimal di ranahnya apa ini? Ya. Ini dibocorin sekarang ya. Nama. Salah satunya adalah prestasi olahraga atau prestasi non akademik. Prestasi non akademik ini kan tidak hanya olahraga, seni, terus sains dan lain sebagainya, itu prestasi non akademik ya. Akademik di olahraga, karena ini masih topiknya Kaprodi Penjas ya, saya bilangnya olahraga ya. Olahraga itu minimal Jawa Tengah. Jawa Tengah. Minimal Jawa Tengah itu bisa dikonversi bebas skripsi. Langsung bebas skripsi ya Pak. Bebas. Nggak juara 1, 2, 3 tapi ya harus juara 1 bro. Juara 1. Kalau misalnya juara 3 ya kalau provinsi harus juara 1. Terus diselenggarakan oleh lembaga resmi ya. Seperti bukan event gitu ya, seperti KONI atau Kemenpora ya, pokoknya lembaga resmi ya gitu. Nah kalau nasional ya, internasional ya harus wajib ya, nasional dan internasional juga sesuai dengan lembaga resmi juga. Nah ini juga kesempatan jangan jadikan skripsi itu momok gitu yang menakutkan ya, menakutkan semester akhir itu kalian punya prestasi olahraga bisa dikonversi menjadi skripsi. Tetap nanti harus dilaporkan juga laporannya. Kamu juara apa, kemudian dibuktikan dengan sertifikat, surat tugasnya, kemudian ya diujikan mungkin secara ilmiah ya, artinya bener nggak ini juara gitu kan, bener nggak kan, ataukah sertifikatnya bapak ini kan diujikan dulu di ilmiah, nanti ada pengujinya juga. Nah itu bocoran aja ya, bebas skripsi ya, mau bebas skripsi masuk Prodi Penjas ya, tidak hanya Prodi Penjas sih tapi semuanya. Tapi kalau mau prestasi olahraga, fokusnya di olahraga ya, yang lebih tepatnya masuk Prodi Penjas gitu, karena kuliahnya sambil mendukung prestasinya. Pasti didukung tuh kalau misalnya atlet bola gitu ya. Tuh. Terus ini pertanyaan ini Pak, target Bapak selanjutnya yaitu yang mahasiswanya ingin mengisi di Provinsi Jawa Tengah. Atlet-atletnya itu loh Pak, atletnya itu gimana? Untuk mahasiswa ya Pak. Apakah Bapak ini dalam artian mendukung sepenuhnya atau ya udah mengalir saja lah, ataukah ada target Bapak itu ini UMPP harus minimal untuk tahun ini 5 atau 10 atlet yang bisa masuk Jawa Tengah gitu. Ya, jadi itu sudah komitmen ketika Penjas UMPP berdiri ya, di UMPP ini, artinya kita harus mendukung prestasi atlet. Waktu itu belum ada kurikulum Merdeka. 2019 itu belum muncul kurikulum Merdeka. Ternyata di kurikulum Merdeka itu memberikan peluang bagi mahasiswa-mahasiswa berkarir di luar kampus. Salah satunya dengan prestasi olahraga itu. Nah, untuk targetnya harus kami tingkatkan untuk mahasiswa Penjas khususnya untuk bisa berprestasi di tingkat Jawa Tengah atau provinsi, di internasional. Apalagi dengan kebijakan yang baru ini dari WPP, dengan prestasi olahraga bisa dikonversikan dengan skripsi. Artinya ya harus internasional. Kemarin kan sudah mulai lolos juara Pomnas itu si Mas Adi Sabto Januar, kemudian yang pentang itu ada beberapa event kejuaraan nasional dan pencaksilat juga dan lain sebagainya. Tapi untuk mengarah sana tidak semudah membalikan telapak tangan, tapi kan butuh proses. Kembali lagi mahasiswanya mau latihan atau tidak. Apalagi prodinya masih tergolongnya prodi masih baru ya Pak ya di UMPP. Ada target ya Pak? Ya ada target. Ya moga-moga nanti bisa masuk ke internasional, masuk ke PON, ke SEA Games dan lain sebagainya. Nah ini ada pertanyaan ini, biasanya kan karena prodi baru ya. Untuk alumninya Penjas sendiri ini ada nggak sih Pak yang karirnya sekarang itu udah gemilang lah, bisa dikatakan bisa dipamerkan dari UMPP. Ini loh alumni Penjas UMPP ini sekarang jadi ini gitu. Ya. Alhamdulillah ya alumni Penjas UMPP ini, karena Penjas baru meluluskan satu angkatan. Nah, ini mau angkatan kedua nih besok. Wisuda besok ini angkatan kedua meluluskan. Saya cerita angkatan pertama. Angkatan pertama alhamdulillah semuanya sudah bekerja. Alhamdulillah. Menjadi guru PJK. Menjadi guru. Terus ada 2 mahasiswa kami yang keterima beasiswa pendidikan profesi guru oleh kementerian. Nah, itu
dua mahasiswa kami masuk PPG, Pendidikan Profesi Guru, dibeasiswa oleh kementerian, full gitu. Nah ini bisa menjadi kebanggaan juga untuk alumni Penjas UMPP. Jadi apalagi baru angkatan baru lulusan pertama itu sampai mahasiswa alumni kami itu sudah diminta untuk ngajar sana sini, belum lulus aja sudah diminta untuk ngajar gitu kan. Karena kebutuhan guru itu kalau di desa kebutuhan guru itu sangat banyak. Urusnya guru olahraga. Bahkan teman saya aja yang gimana mau pindah olahraga? Udah lah Pak, saya udah semester 7 Pak. Kalau semester 7 ngulang lagi semester 1 berat. Masa ikut nyanyi lagi. Di RPL kan aja. Ya itu. Akan masuk. Teman saya sendiri masuk Penjas yaitu siapa? Mas Dimas Abdi. Oh, di luar mahasiswa itu dia juga jadi guru. Dibantu asistensi ya. Banyak loh Penjas itu. Kayak ini siapa itu yang sekarang jadi Muhammad Ridho itu masih di Muhammad Ridho karena masih kesibukan dia jadi pemain sepak bola profesional ya. Profesional. Jadi kemarin kuliahnya masih terkendala karena dengan apa liganya. Ya, itu sebenarnya banyak untuk potensi UMPP sendiri nih. Nah itu untuk menonton kayak perkembangan potensi atlet untuk saat ini tuh di UMPP itu bagaimana Pak? Untuk potensi atlet di UMPP itu sebenarnya potensinya sangat besar sekali. Ya, jadi banyak mahasiswa baru yang berasal dari atlet dan lain sebagainya. Terus fasilitas kita sudah memenuhi. Tinggal mau fokus cabang olahraga apa? Mau panahan ada alat panahnya. Bola ada lapangan sepak bolanya, tenis lapangan ada tenis lapangannya, tenis meja futsal ada semuanya dan fasilitas sudah semuanya. Itu tinggal mahasiswanya mau latihan atau enggak. Tadi kan permasalahannya Genzi major ya, pengennya nuntut dan lain sebagainya ya. Cobalah perspektif itu dialihkan, mindsetnya dirubah. Kalau mau mencapai suatu cita-cita ya harus bersusah-susah dulu, harus bergerak, harus berlari, melangkah untuk bergerak senang-senang kemudian. Itu. Wah, ini sudah lama ya. Sudah berapa? Udah 1 jam. Gak kerasa ya Pak ya, udah 1 jam. Ini kalau menceritakan tentang Penjas itu ngeri. Ya pokoknya buat mahasiswa baru. Pesan-kesannya atau gimana nih Pak? Pesan-kesannya. Ya buat mahasiswa baru jangan ragu. Kalau mau kuliah asik gitu kan. Tenang, masuk aja ke Penjas UMPP. Kuliahnya asik. Ya, kuliahnya asik, nyantai bukan berarti menggambarkan. Aktivitasnya menyenangkan, menggembirakan dan lulusnya cepat. Kuliah tuh nggak usah lama-lama gitu kan. Prioritas. Iya. Ini cerita sedikit lagi boleh? Ya boleh. Mahasiswa Penjas itu saya target harus 3,5 tahun harus selesai. Ini target semua nih Pak. Target semua, makanya yang angkatan pertama itu 3,5 tahun itu banyak sekali. Yang angkatan kedua ini 3,5 tahun, maksimal 4 tahun lah, 4 tahun. Gitu. Kadang-kadang kita sudah menuntut, malah dosennya yang menuntut kamu harus lulus 3,5 tahun. Mahasiswa yang nyata 4 tahun. Nah ini 3,5 tahun harus selesai, jangan lama-lama. Setelah itu langsung dapat pekerjaan. Kembangkan juga ilmunya. Mau kuliah lagi, moga-moga nanti ada S2 Penjas. Amin. Tapi perawatan dulu lah, keperawatan dulu Pak. Kan yang tua. Nanti semakin berkembang UMPP nanti semakin bagus. Amin. Jadi buat calon mahasiswa baru yang sudah masuk ini sekitar 80. Ada perkembangan ya. Dari awal satu kelas aja ya. Ada 2 kelas ya Pak. Dulu satu kelas dulu. Dulu satu kelas. Sekarang Pak. Sekarang yang angkatan 23 itu 2 kelas. 2 kelas yang angkatan yang 24 ini mungkin bisa 3 kelas. Kita jangan ragu kuliah di UMPP. Kuliah di Penjas UMPP. Terus juga siap-siap untuk luar kelas. Pokoknya kuliahnya cepat selesai, kuliahnya asik, kuliahnya mengembirakan. Tapi juga harus disiplin. Disiplin ya. Terima kasih untuk Pak Rizky. Yang bermanfaat bagi kita ya Pak.
Nanti yang melihat acara ini semoga tercerahkan dan banyak lulusan-lulusan yang masuk MPP bahkan prodi Penjas gara-gara podcast ini. Terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih. Sukses buat ya, Pak. MPP. Ya, terima kasih Pak. Ini